Oke, selamat sore semuanya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi dalam pengambilan sampel air tanah. Saya sendiri yaitu Imamuddin Zaid Rahmatillah, NIM 451241924. Next. Sebelum masuk ke landasan teori dulu ya, ada tujuan mengenai tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk tujuan yang pertama yaitu ada untuk mengetahui metode apa yang tepat dalam penentuan titik sampel air tanah ini nanti. Jadi mau pakai metode uh, purposive sampling kah atau mau pakai metode campuran. Nah, itu kita kondisikan dengan kondisi lokasi uji. Dan yang kedua yaitu ada untuk mengetahui frekuensi dalam penentuan titik sampel air tanah. Jadi kan kita harus menentukan frekuensi berapa lama kita pengujian dan akankah kita apakan sampel tersebut dengan metode apa seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, dalam landasan teori sendiri ini dalam penentuan titik sampel ya air tanah kita harus tahu sih metode apa yang harus kita gunakan atau kita sesuaikan dengan data yang akan kita ambil untuk nantinya menentukan frekuensi dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan data dan keadaan lapangan bagaimana dan juga ditentukan oleh keadaan peta tanah atau jenis tanah seperti itu. Terus metode yang akan diambil juga pada praktikum kali ini bersifat deskriptif eksploratif ya, yaitu dengan metode yang bertujuan yaitu menggali secara luas tentang hal-hal atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dan tujuan lainnya yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yaitu air tanah yang akan kita uji, yang akan diteliti secara tepat dan detail dan melihat keadaan yang akan dilihat seperti apa. Dan subjek pada praktikum merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh praktikan. Jadi kita tentukan dulu sebelum praktikum subjek kita mau apa. Dan subjek pada air tanah itu biasanya subjek air sumur, galian, dan air sumur bor ya. Okay, next. Oke, selanjutnya berarti masih landasan teori. Nah, dalam praktikum sendiri ini teknik pengambilan sampel yang digunakan tadi teknik ini kalau ini tekniknya ya. Kalau yang tadi kan metodenya deskriptif eksploratif. Nah, untuk kali ini kita menentukan metodenya yaitu tekniknya yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Biasanya itu dengan pertimbangan dalam pengambilan sampelnya adalah berdasarkan kegunaan kita apa dan terus penggunaan dalam lahan uji itu bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada variabel dalam praktikum, yaitu adalah kualitas air. Ada dua, yaitu air tanah bebas dan air tanah tertekan. Di daerah yang akan diuji dengan titik dengan menguji beberapa parameter yaitu ada warna, bau, dan rasa, terus ada ada tersuspensi, ada kekeruhan, suhu, pH, dan kandungan kimia yang terlalu dalam air, juga ada besi, kesadahan, klorida, dan sulfat. Nah, dalam penilaian kualitas air tanah ini menggunakan teknik scoring, yaitu perhitungan ya, dengan rumus Trugus, di mana jika hasil nilai parameter berada di batas maksimal yang akan diperbolehkan, maka dikatakan buruk, sedangkan jika hasil nilai parameter berada di ambang batas minimal, maka diperbolehkan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam peraturan Menteri Kesehatan mengenai kualitas air bersih. Next. Nah, jadi ada alat dan bahan untuk peralatan alat yang digunakan yaitu ada pH meter, konduktimeter, termometer, meteran, untuk level meter, GPS, ada cool box atau box pendingin, ada alat penyaring dan alat ekstraksi. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu ada bahan
kayak alkohol ya, atau bahan kimia yang untuk membersihkan saja dan tidak mempengaruhi terhadap objek yang kita akan uji nanti. Oke, next. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini, titik pengambilan contoh ya, ditentukan berdasarkan pada tujuan pemeriksaan, yaitu titik pengambilan contoh air tanah ini harus memperhatikan pola arah aliran air tanah. Jadi arah aliran air tanah ini tuh biasanya kan turun kan. Nah, ini tuh kemana seperti itu. Nah, dapat berasal dari air tanah bebas atau tak tertekan, atau air tanah yang tertekan. Nah, aku akan jelasin nih untuk metode atau cara pada air tanah bebas atau akuifer tak tertekan. Dalam pengambilan contoh, air tanah bebas dapat berasal dari sumur gali atau sumur mantek atau sumur bor dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu biasanya di sebelah hulu dan hilir sesuai dengan arah aliran air tanah dari lokasi yang akan dipantau. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada di daerah pantai di mana terjadi penyusupan air asin dan beberapa titik ke arah daratan. Itu bila diperlukan ya. Terus yang ketiga yaitu ada tempat-tempat lain yang dianggap perlu atau tergantung pada tujuan pemeriksaan seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada air tanah tertekan atau akuifer tertekan. Yaitu titik pengambilan contoh air tanah tertekan dapat berasal dari sumur bor yang berfungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sumber produksi untuk pemenuhan kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian, industri, dan sarana umum. Terus yang kedua yaitu ada sumur-sumur pemantauan kualitas air tanah. Yang ketiga ada sumur observasi untuk pengawasan imbuhan. Yang ketiga, yang keempat, sumur observasi di suatu cekungan air tanah artesis. Yang kelima adalah sumur observasi di wilayah pesisir di mana terjadinya penyusupan air asin. Yang kelima, yang keenam, ada sumur observasi penimbunan atau pengolahan limbah domestik atau limbah industri. Yang ketujuh yaitu ada sumur lainnya yang dianggap perlu seperti itu, disesuaikan dengan tujuan atau subjek kita tadi. Next. Terus ada juga penentuan koordinat dan elevasi titik lokasi. Nah, koordinat dan elevasi ini dilakukan untuk penentuan koordinat dan elevasi menggunakan GPS. Terus kita catat hasilnya dalam buku catatan kita di buku pemeriksaan lapangan. Terus yang kedua ada pengukuran tinggi dan diameter sumur. Ini juga dilakukan menggunakan meteran ya. Ini diukur tingginya dan diameter sumur itu berapa, kemudian dicatat juga di buku catatan. Terus ada pengukuran muka air tanah dan kedalaman sumur. Itu dilakukan menggunakan meteran juga atau water level meter juga bisa. Terus ada pencatatan lingkungan sumur. Nah, ini dilakukan pencatatan jenis sumurnya itu apa, terus konstruksi sumurnya itu seperti apa, terus dalam tahun pembuatannya itu kapan, dan pemilik sumurnya itu juga siapa. Perlu diketahui juga, terus lokasi atau dinas sumurnya lainnya itu ditentukan menggunakan GPS ya. Terus ada satu lagi mengenai frekuensi ya, penentuan frekuensi atau volume itu disesuaikan dengan keperluan pemeriksaan di lapangan. Frekuensinya lebih stabil dan lebih lama, itu menandakan hasilnya nanti akan representatif atau benar-benar menggambarkan populasi di situ. Itu juga tergantung pada jenis pemeriksaan juga yang diperlukan ini nanti seperti apa. Oke, lanjut. Nah, terdapat kesimpulan, yaitu dalam penentuan titik sampel, metode dan frekuensi pengambilan sampel air tanah ini harus disesuaikan dengan pemeriksaan berdasarkan SNI 6989.58 2008 dan SNI
06/2412 tahun 1991 tentang kualitas air bersih dan kualitas air tanah. Nah, dan dalam pemeriksaannya ini biasanya dilakukan secara universal, bebas. Bisa kita air tanah bebas dan air tanah tertekan, dua-duanya kita jadikan subjek, atau kita bisa fokus ke salah satu agar tujuan kita lebih detail dan fokus. Contohnya kita dalam tujuan penelitian kita lebih cenderung ke sumur galian dan sumur artesis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu ya yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih.